sebuah film tentang seorang hacker jenius yang baru berumur 13 tahun. Nah loh, belasan tahun saat orang masih doyan mabar sama scroll TikTok, nih bocah udah jadi hacker jago. Dia bertekad mencari sang ibu yang hilang, tapi malah harus berurusan dengan sebuah instansi pemerintah yang punya niatan jahat. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Yuk sama-sama yuk, apa semuanya? Gaskeun, mantap! Kisah dimulai di mana kita dikenalkan dengan seorang ilmuwan sekaligus hacker jenius bernama Ana yang saat ini tengah ketakutan karena akan diburu oleh intelijen pemerintah. Semua itu terjadi karena Ana berhasil mengembangkan algoritma dari perangkat yang diberi nama Zeus, di mana bisa mengganti, menambah, atau menghapus ingatan manusia, bahkan juga bisa memanipulasi pikiran. Ana gak ingin algoritma ciptaannya itu jatuh ke tangan orang yang salah karena akan sangat berbahaya. Melihat para intelijen mulai mendatangi rumah, Ana meminta sang anak bernama Benjamin agar bersembunyi. Dengan sangat terpaksa, Ana meninggalkan anaknya sendirian dalam rumah, lalu pergi melarikan diri demi melindungi software buatannya agar gak disalahgunakan. Dari dalam lemari, Benjamin terus memperhatikan orang-orang yang mendatangi rumahnya dengan mengingat apa aja yang mereka gunakan, mulai dari jam tangan hingga cincin. Setelah mereka pergi, Benjamin keluar memanggil sang ibu, tapi gak ada jawaban sama sekali. Dan inilah hack. 8 tahun kemudian Benjamin kini tumbuh menjadi remaja yang nggak tahu tampan atau cantik ini mah. Soalnya dia kalau jadi cowok ganteng, kalau jadi cewek cantik. Gimana dong? Lah, dia kini mengikuti jejak sang ibu menjadi seorang hacker. Setiap malam Benjamin selalu memimpikan ibunya karena setelah kejadian itu Benjamin harus menerima kenyataan bahwa sang ibu telah meninggal. Dikarenakan gak mendapat kasih sayang dari orang tua, Benjamin kini tinggal di asrama dan hanya berteman dengan seorang teman online bernama Ghost. Måske. Beberapa saat kemudian pengurus asrama bernama Ahmed meminta Benjamin bersiap karena sebentar lagi bis sekolah akan berangkat. Berbeda dengan siswa lain yang hanya menyiapkan laptop dan bekal sekolah, Benjamin malah membawa kumpulan flash disk berisi virus komputer buatannya sendiri untuk menghack komputer guru karena hari ini ada ujian. Duh, jadi ingat pas lagi sekolah, anjay, iya gitu. Dalam bis, Benjamin melihat penghuni asrama baru bernama Savannah dan seseorang bernama Ingrid yang akan menjadi wali Benjamin. Diketahui Savannah punya beberapa catatan kriminal hingga membuatnya sulit mendapatkan orang tua angkat. Di markas intelijen, seorang pegawai bernama Kimi melihat sosok Ana yang berhasil terekam kamera pengawas. Kimi langsung melaporkan pada pimpinannya bernama Larsen dan sontak membuat terkejut karena beberapa tahun lalu diketahui Ana telah meninggal. Sementara itu Benjamin telah bersiap untuk melaksanakan ujian, tapi demi mendapat nilai tinggi, Benjamin mulai beraksi memasangkan perangkat buatannya agar bisa menghack komputer milik guru. Benjamin hanya perlu waktu hitungan detik untuk mendapatkan akses komputer gurunya hingga tepat setelah ujian selesai dan nilainya keluar, Benjamin langsung mengubah nilai semua siswa. Wow! Kejeniusannya tersebut membuat Benjamin bisa menghasilkan uang jajan tambahan karena para siswa yang dia bantu memberikan imbalan. Gak hanya mereka aja, Benjamin juga membantu siswa lain meskipun gak membayar. Du hackede testen og tog penge fra karakteren?
Kemudian saat akan pulang, Benjamin dihampiri oleh Savannah menanyakan berapa imbalan yang harus dia bayar. Benjamin berkata karena Savannah member baru, Benjamin memberinya secara gratis, tapi lain kali harus bayar. Tiba-tiba Benjamin dipanggil oleh guru untuk menghadap ke kantor karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tentu Benjamin takut aksinya ketahuan, lalu Savannah berinisiatif mengambil tas Benjamin agar gak ditemukan bukti. Benjamin sangat ketakutan karena aksi itu sampai disidak oleh intelijen bernama Peter dan polisi bernama Falcon. Duh, kayak merek ban mobil Falcon. Tiba-tiba Benjamin dihampiri Ingrid karena menjadi walinya setelah wali Benjamin yang sebelumnya mengalami kecelakaan. Ingrid bertanya apa tujuan intelijen dan polisi itu sampai harus mendatangi anak kecil seperti Benjamin. Så mangler vi bare flåden og hjemmeværnet, så skulle den være i vinkel. Kemudian Peter berkata bahwa kedatangan mereka untuk menanyakan apakah ibu Benjamin benar-benar udah meninggal karena belum lama ini berhasil terekam oleh kamera pengawas. Peter pun meminta Benjamin untuk mengecek foto dan memastikan orang tersebut adalah ibunya. Melihat foto itu, Benjamin hanya diam dan gak menyangka ternyata sang ibu masih hidup. Saat melihat Peter, seketika Benjamin teringat dengan masa lalu karena jam tangan dan cincin yang dipakai Peter sama dengan orang yang dulu mendatangi rumahnya. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Benjamin berkata foto itu bukan ibunya. Kemudian dengan cepat Benjamin memasangkan flash disk berisi virus pada iPad Peter agar bisa dia hack untuk mencari informasi. Setelah pertemuan selesai, Benjamin diam-diam membuntuti Peter dan Falcon karena perangkatnya menggunakan sistem Bluetooth jadi harus dihack dari jarak dekat. Benjamin bersembunyi di belakang mobil Peter dan karena proses hacking gak kunjung selesai, dia segera meletakkan HP di balik plat nomor mobil Peter untuk dijadikan transmitter agar bisa menghack dari jarak jauh. Saat akan tancap gas, Peter mendengar suara di belakang mobil dan dengan cepat segera mengecek. Tentu Benjamin sangat panik, tapi tiba-tiba Neneng Savannah datang berpura-pura menanyakan sepeda yang hilang demi mengulur waktu. Akhirnya Benjamin berhasil memasangkan HP di balik plat nomor dan segera melanjutkan proses hacking. Benjamin berhasil terhubung, tapi karena sistem yang diretas memiliki tingkat keamanan level tinggi, proses hacking baru akan selesai dengan metode brute force dalam waktu 7 hari. Dikarenakan ingin segera tahu, Benjamin memutuskan pergi ke warnet untuk menggunakan perangkat yang lain agar sistem tersebut bisa diretas dalam waktu yang lebih cepat. Dari sana Benjamin menemui Savannah lalu berterima kasih karena telah membantu. Benjamin berjanji akan membantu Savannah menghapus catatan kriminalnya demi bisa mendapatkan orang tua angkat. Gak lama mereka tiba di sebuah warnet dan tanpa berlama-lama Benjamin segera beraksi. Agar aksinya aman dan gak diketahui penjaga warnet, Benjamin segera mematikan semua kamera pengawas. Dia juga meminta agar Savannah membantu mengalihkan perhatian si penjaga warnet. Kom så Bertha, vis mig hvad du kan. Di sisi lain, Peter udah kembali ke kantor dan pergi ke ruangannya di mana terdapat perangkat yang dulu dia buat bersama Anna. Peter terus mencoba alat itu, tapi karena gak tahu algoritma utuh milik Anna, Peter terus menemukan kesulitan, bahkan percobaannya selalu gagal. Larsen meminta Peter tetap semangat karena gak lama lagi algoritma itu akan didapatkan. Bingo. Kembali ke Benjamin di mana saat ini dia berhasil masuk ke dalam sistem jaringan dan gak lama lagi bisa mendapat akses penuh ke dalam server intelijen. Wah gila sih, serangan dari Benjamin seketika membuat seisi ruangan di kantor intelijen panik karena bisa-bisanya ada orang yang berani menghack mereka, bahkan saat ini telah berhasil masuk ke dalam sistem database. Status. Kom. PET's bragteam er sendt afsted og standby til jer.
Seorang pegawai memberitahu bahwa si hacker masuk melalui perangkat dengan koneksi Bluetooth, tapi lokasinya tepat berada di parkiran kantor intelijen. Akhirnya mereka tahu bahwa si hacker berhasil meretas sistem melalui perangkat Bluetooth yang telah dipasang di iPad milik Peter. Mereka semakin kaget karena hacker itu berhasil mengakses file Zeus yang padahal gak semua pegawai di sana tahu. Kemudian Peter berkata kalau hanya Benjamin yang memegang iPad miliknya, tapi gak percaya anak sekecil itu punya kemampuan hacking yang luar biasa. Tapi karena yang diretas adalah intelijen, dalam waktu cepat lokasi Benjamin berhasil ditemukan dan dengan segera Larsen mengirim pasukan untuk menangkapnya. Ja, det er indforstået. Power-team er på jul. Di waktu yang sama Benjamin mengkopi semua file Zeus, tapi karena filenya sangat banyak dan ukurannya besar, proses itu pun memakan waktu cukup lama. Benjamin menjadi panik karena melihat pasukan polisi berdatangan menuju warnet. Benjamin memikirkan cara agar bisa segera pergi dari sana dan akan mengalihkan proses mengkopi file ke laptopnya. Akhirnya Benjamin meminta dua temannya untuk menggunakan komputer yang dia pakai dan tanpa berlama-lama Benjamin dan Savannah segera keluar dari warnet. Gak lama pasukan kepolisian mulai memasuki warnet, tapi ternyata mereka kalah cepat karena Benjamin dan Savannah udah berhasil kabur. Para intelijen meminta Falcon agar terus mencari karena pasti Benjamin belum jauh dari sana. Sementara itu Benjamin berhasil mengkopi semua file Zeus dan dengan cepat segera menjauh dari warnet tersebut. Savannah bertanya apakah Benjamin telah menghapus catatan miliknya, tapi Benjamin berkata bahwa tadi dia malah menghack server milik intelijen. Kemudian agar posisi mereka gak terlacak, Benjamin menghancurkan HP miliknya dan juga HP milik Savannah. Saat Benjamin akan pergi dan meminta Savannah kembali ke asrama, tiba-tiba asma Savannah kambuh hingga membuat Benjamin gak tega. Secara mengejutkan, Benjamin melihat berita di mana dia dan Savannah dituduh telah melakukan tindak kriminal dan kini pergi melarikan diri dari asrama. Hvad fanden er det, du har lavet? Tentu berita tersebut membuat Benjamin dan Savannah sangat-sangat panik karena mereka kini menjadi buronan. Benjamin bercerita para polisi itu lagi mengincar ibunya, tapi sampai sekarang belum tahu apa alasan mereka. Selain itu, Benjamin juga baru tahu bahwa ibunya ternyata masih hidup padahal dulu telah dinyatakan meninggal. Benjamin pun bertekad akan mencari sang ibu. Di sisi lain, Kimi menanyakan pada Peter apa sebenarnya program Zeus itu dan Peter hanya tersenyum karena gak ingin ada orang lain tahu tentang proyek rahasia tersebut. Kimi terus bertanya pada Peter karena diketahui Peter punya kedekatan dengan Anna. Akhirnya Benjamin dan Savannah pergi ke rumah Ingrid mencari tempat berlindung karena polisi masih mengejar. Savannah mencoba menjelaskan pada Ingrid alasan kenapa mereka sampai dikejar padahal gak melakukan tindak kriminal apapun. Vi skal nok melde os. Bare giv os til morgen. Saat situasi aman, Benjamin membuka file Zeus yang tadi dia curi dari server pertahanan cyber intelijen. Seketika Benjamin menyadari bahwa tanggal video itu dibuat sama dengan hari di mana sang ibu pergi menghilang. Benjamin membuka video yang ternyata berisi pengujian software dan perangkat yang telah dibuat oleh Anna. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa selain seorang hacker, ternyata Anna merupakan ilmuwan jenius yang mendalami fungsi kerja otak. Hun var hjerneforsker. Eller måske er. Kemudian Benjamin dan Savannah dibuat terkejut karena dalam hitungan detik orang di dalam percobaan berhasil berganti kepribadian. Selain itu, Peter yang sebelumnya menemui Benjamin di sekolah juga terlihat sangat dekat dengan ibunya. Dari sini diketahui bahwa Peter mengajak ibu Benjamin agar bergabung dengan intelijen demi bisa mengembangkan program tersebut. Tapi dikarenakan gak ingin program tersebut disalahgunakan, ibu Benjamin memilih untuk kabur dan memalsukan kematian. Di tempat lain, Kimi mengirimkan foto orang mencurigakan yang terus mengejar Benjamin pada Falcon agar dicari tahu lebih dalam apakah punya hubungan koneksi dengan Peter dan Larsen. Falcon menduga baik Peter maupun Larsen ada hubungannya dengan program Zeus dan juga Anna. Lah emang iya, gimana sih? For at se, om det giver os en mulighed for at få kontakt med Benjamin.
Jeg er ret sikker på, at det har noget med Zeus og Anna Vik. Pada keesokan hari, Ingrid meminta Benjamin agar percaya padanya. Ingrid sangat kasihan karena setiap malam Benjamin selalu mengigau dan bermimpi bertemu dengan sang ibu. Benjamin berkata bahwa dia sangat yakin ibunya masih hidup dan akan berjuang untuk mencarinya. Tapi Ingrid menjelaskan bahwa Benjamin akan dikabari jika benar ibunya masih hidup. Jeg skal lige ned. Seketika Benjamin teringat dengan Ghost karena selalu menanyakan kabar. Dengan cepat Benjamin mengambil laptop dan langsung menghubungi Ghost menanyakan apakah selama ini Ghost adalah ibunya. Dan benar aja, ternyata Ghost adalah ibunya dan meminta Benjamin jangan percaya pada siapapun. Dia meminta Benjamin segera keluar dari rumah dan pergi ke stasiun dalam kota. Benjamin dan Savannah segera pergi menuju stasiun dan tanpa mereka sadari lagi diikuti oleh Falcon dan para intelijen lain. Benjamin terus mencari sang ibu tapi sama sekali gak melihat tanda-tanda. Benjamin berkeliling di sekitar stasiun tapi gak sengaja malah melihat Falcon hingga akhirnya Benjamin dan Savannah segera pergi dari sana. Kom. Dari kejauhan Falcon meminta Benjamin agar membantunya dan Falcon berjanji akan membantu balik. Tapi dikarenakan pesan dari sang ibu jangan percaya pada siapapun, Benjamin sama sekali gak peduli. Seketika Benjamin melihat sebuah van dengan gambar bajak laut yang seperti menunggunya untuk masuk. Hvad gør vi? Lad os prøve at gribe den. Saat udah berada di depan mobil tersebut, seseorang keluar dan meminta hanya Benjamin aja yang boleh masuk. Tapi Benjamin memohon agar Savannah juga ikut karena bahaya jika sampai tertangkap oleh Falcon. Pada akhirnya Benjamin dan Savannah pun masuk dan berhasil lolos dari kejaran Falcon. Slap væk. Dalam mobil semua barang milik Benjamin dan Savannah dikeluarkan sampai-sampai inhaler milik Savannah juga diamankan. Tapi karena demi keselamatan pada akhirnya inhaler tersebut dikembalikan pada Savannah. Ternyata Benjamin dan Savannah dibawa ke tempat persembunyian di mana ibu Benjamin berada. Setibanya di sana, Benjamin sangat terkejut karena ternyata ada Ahmed dan dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Ahmed diperintah Ana untuk menjaga dan mengawasi Benjamin. Tanpa pikir panjang, Ahmed memanggil Ana agar bertemu dengan Benjamin. Suasana menjadi sangat mengharukan karena Benjamin akhirnya kembali bertemu dengan sang ibu setelah berpisah selama 8 tahun. Dikarenakan sangat emosional, Benjamin sampai menampar sang ibu. Menanyakan kenapa pergi meninggalkannya dan Ana hanya bisa menangis sambil minta maaf. Kemudian Ana mengajak Benjamin masuk ke dalam sebuah ruangan dan meminta Savannah dimasukkan ke ruangan lain karena akan diperiksa. Benjamin mencoba meyakinkan sang ibu bahwa Savannah orang yang bisa dipercaya karena beberapa kali telah menolong Benjamin. Tapi karena ada hal rahasia yang ingin dijelaskan, Savannah tetap dimasukkan ke ruangan lain tapi gak dilakukan pemeriksaan. Benjamin dibuat takjub karena ibunya punya alat penghapus jejak digital yang hanya dimiliki oleh CIA. Dikarenakan gak mau kalah, Benjamin menunjukkan alat buatannya berupa flash disk berisi program yang juga bisa menghapus jejak digital. Ana benar-benar dibuat kagum padahal dia sama sekali gak sempat mengajari Benjamin, tapi anaknya itu mampu membuat alat yang luar biasa. Enkripteringsgenerator. Kemudian Benjamin menanyakan kenapa orang-orang intelijen kekeh mengejar sang ibu. Sontak Ana memberitahu bahwa dia telah membuat software bernama Zeus dan software itu ingin dikuasai oleh intelijen. Ana memilih untuk diburu dibanding ciptaannya harus jatuh ke tangan orang yang salah. Saat melihat foto sang ibu dan Peter, Benjamin bertanya kenapa bisa kenal dengannya hingga Ana berkata bahwa dulu mereka belajar bersama menciptakan program Zeus sebelum Peter menjadi anggota intelijen. Kemudian tiba-tiba mereka dihampiri Ahmed yang memberitahu kalau gak ditemukan hal mencurigakan dari Savannah. Det var det, jeg sagde. Okay.
Di sisi lain, Savannah terlihat ketakutan lalu mengeluarkan sesuatu dari inhaler miliknya yang ternyata merupakan alat pelacak. Ternyata Savannah ditugaskan Ingrid berpura-pura peduli pada Benjamin agar bisa menemukan ibunya. Waduh! Savannah dengan watados alias wajah tanpa dosa menemui Anna dan Benjamin lalu menanyakan kenapa Anna gak mengusirnya. Anna menjelaskan bahwa dia hanya parno berlebih tapi akhirnya memilih percaya karena Benjamin juga percaya pada Savannah. Tentu Savannah menjadi merasa sangat bersalah kemudian memutuskan segera pergi. Beberapa saat kemudian, Ahmed menunjukkan sebuah rekaman berisi percobaan perangkat Zeus yang malah membuat orang menjadi gila karena algoritma yang digunakan berbeda dengan milik Anna. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan pasukan militer dan para intelijen yang gak lain dan gak bukan untuk menangkap Anna. Akhirnya Anna menemukan alat pelacak yang disembunyikan di inhaler Savannah dan kini Benjamin tahu Savannah telah mengkhianatinya. Anna meminta Ahmed membawa Benjamin karena Anna mau gak mau harus menyerahkan diri. Anna gak mau terjadi apa-apa dengan Benjamin jika harus ikut dengannya. Kemudian pasukan militer membawa perangkat Zeus ke tempat rahasia untuk melakukan eksperimen. Hal itu membuat Peter bertanya-tanya karena pasukan militer main ambil aja padahal perangkat Zeus adalah miliknya. Peter menduga bahwa mereka lagi menjalankan operasi khusus bernama The Patriot. Pimpinan intelijen militer menjelaskan bahwa dugaan Peter benar dan semua itu dilakukan karena pihak militer gak terima pasukannya banyak yang mati sia-sia karena para politisi gagal bertindak. Selain itu, para militer juga udah gak percaya dengan sistem demokrasi. Di sisi lain, Benjamin pergi menemui Ingrid karena kemungkinan bisa memberikan perlindungan. Tapi ternyata Ingrid telah berbohong dan seketika Benjamin teringat bahwa Ingrid bekerja sama dengan Savannah. Aduh gimana, katanya jenius, tapi kok blow on, Benjamin gak tahu harus kemana lagi. Tapi dia ingat dengan perkataan Falcon yang akan membantunya. Sementara itu Ingrid akhirnya menghapus catatan kriminal Savannah karena telah berhasil menjalankan tugas. Savannah sangat dilema karena dia terpaksa mengkhianati Benjamin karena jika tidak maka Savannah gak akan pernah mendapatkan orang tua angkat. Pada malam hari, Benjamin kembali ke tempat persembunyian ibunya karena gak tahu lagi harus mencari pertolongan pada siapa. Secara tiba-tiba, Benjamin dihampiri oleh Savannah dan sontak Benjamin langsung melemparnya karena tentu sangat kesal telah dikhianati. Du planter fra starten af, du stikker. Jeg lovede, jeg kunne komme videre, hvis jeg hjalp dem. Savannah meminta maaf karena gak tahu harus gimana lagi untuk menghapus catatan kriminalnya, tapi dia berjanji akan membantu Benjamin untuk menemukan sang ibu. Tapi Benjamin gak memperdulikan Savannah karena merasa udah sangat kecewa. Jeg ved ikke, hvor hun er. Sikke en god plan, du har. Savannah punya rencana agar Benjamin bisa bertemu dengan ibunya dengan cara memberitahu lokasi Benjamin kepada para intelijen. Dengan begitu, Benjamin akan dibawa menemui ibunya. Gak lama Benjamin dibawa oleh Ingrid, lalu dengan cepat Savannah mengikuti mereka dari belakang dengan menggunakan motor. Kemudian Savannah langsung mengirimkan lokasi mereka kepada seseorang agar dikirim bantuan. Di sana Anna yang udah dalam kondisi terikat dikejutkan dengan kedatangan Benjamin dan tentu membuat Anna sangat khawatir. Anna diberitahu oleh Benjamin bahwa para militer itu akan melakukan kudeta dengan menjadikan para politisi sebagai boneka mereka. Undskyld mor, men de fandt mig. Sebelum dijalankan, program Zeus itu akan diujikan pada Benjamin agar Anna memasukkan algoritmanya dengan benar. Dengan sangat terpaksa, Anna akhirnya memasukkan algoritmanya. 3,
Saat dilakukan pengujian, tiba-tiba Benjamin kehilangan kesadaran, tapi ternyata Benjamin sengaja melakukan itu agar Peter menghampiri. Benjamin menanyakan kenapa Peter bisa dekat dengan sang ibu, bahkan ada tanggal di foto mereka berdua. Benjamin memberitahu bahwa 9 bulan setelah tanggal itu, Benjamin dilahirkan. Sontak Peter sangat terkejut karena gak menyangka bahwa selama ini Benjamin adalah anaknya. Peter pun langsung mengambil perangkat yang telah dibuat Benjamin dan akan mengikuti perintahnya. Di sisi lain, Falcon diberitahu oleh teman Benjamin bahwa mereka berhasil menemukan lokasi Benjamin dan ibunya. Tanpa berlama-lama, Falcon langsung menghubungi Kimi, memintanya mengirimkan tim bantuan agar bisa segera menyelamatkan Benjamin dan Anna. Peter. Ja. Slet gammelt minde, indsæt nyt. Setelah pengujian kepada Benjamin berhasil, Larsen meminta pada Anna melakukan pengujian kepada Ingrid. Benjamin mencoba meyakinkan Ingrid karena semua yang dilakukan itu gak akan mampu mengembalikan anaknya yang telah meninggal. Sontak Ingrid kaget karena Benjamin bisa tahu tentang masa lalunya. Karena ternyata selain untuk menguasai para politisi, Ingrid ingin Benjamin menggantikan anaknya yang telah meninggal dengan cara mengganti memori ingatan dia dan Benjamin agar seolah menjadi ibu dan anak. Oh, begitu. Ngeri banget. Secara mengejutkan, perangkat Benjamin berhasil membuat Ingrid malah berpikir menjadi seorang pekerja sosial. Aduh! Selain itu, perangkat yang Benjamin buat berhasil membuat perangkat Zeus menjadi overheat dan sebentar lagi akan meledak. Suasana menjadi sangat kacau karena mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Sebelum pergi, Anna menghapus semua data berisi algoritmanya agar perangkat Zeus gak disalahgunakan. Setelah semuanya dipastikan terhapus, Anna segera pergi bergabung dengan Peter dan Savannah. Sementara itu, Benjamin malah dihadang oleh Larsen dan diancam akan diberikan balasan karena telah menggagalkan rencana ini. Benjamin hanya terdiam menatap Larsen dan buru-buru keluar, tapi tiba-tiba... Mor? Beruntung Benjamin masih di Tangtayungan. Hah, apa itu di Tangtayungan? Dan bisa selamat hingga bisa berkumpul kembali dengan sang ibu. Benjamin memberitahu Peter bahwa pertanyaan tadi soal tanggal di balik foto itu sebenarnya hanya bohong agar Peter mau menyelamatkannya. Nah, ini baru jenius. Gak lama, Falcon mendatangi Benjamin dan Anna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Anna meminta Falcon agar menginterogasi Peter karena dia jauh lebih tahu soal program Zeus dan rencana jahat apa yang akan dilakukan para oknum pasukan militer. Ternyata Falcon sama sekali gak tahu soal program Zeus dan selama ini hanya diminta bantuan oleh Peter agar mencari Anna. Benjamin memanggil Savannah dan berterima kasih telah membuatnya bertemu kembali dengan sang ibu meskipun sempat dikhianati. Savannah benar-benar minta maaf karena semua yang dia lakukan dengan terpaksa. Benjamin pun akan membantu Savannah menemukan keluarga angkat agar Savannah gak tinggal di asrama. Beberapa saat kemudian, Anna memeluk Benjamin sambil berkata bahwa akan melewati apapun bersama-sama dan berjanji gak akan lagi meninggalkannya meskipun harus menghadapi militer sekalipun. Dan akhirnya film ini pun tamat.